Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Zahra Alwi MPD, Ibu Ernalida SPD MHum PhD, dan Ibu Khalidatun Nuzula MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Saya, Rezanul Septiani, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Indonesia kelas Palembang, dengan NIM 06021382227073 yang akan membahas tentang analisis kelayakan isi dan kelayakan kebahasaan buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 berdasarkan teori BNSP. Berikut adalah identitas buku yang sedang saya analisis. Judul buku Bahasa Indonesia, penulis Eko Sasi, penelaah Muhammad Rapitang, Dwi Purnanto dan Liliana Mulyastuti, preview buku Cut Nilawati, penyelia penerbitan Pusat Kurikulum dan Pembukuan, Balitbang, Kemendikbud, kurikulumnya K13 revisi 2017, tahun terbitnya 2017, edisi cetakan kedua. Ukuran bukunya 25 cm, jumlah halamannya 282, diajukan untuk SMP atau MTS kelas 8. Menurut Urno dalam Nitayatna DKK 2022, bahan ajar memiliki peran krusial dalam proses pembelajaran, dan buku teks menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam konteks ini. Berdasarkan BSNP, atau Badan Standar Nasional Pendidikan, dalam penilaian kelayakan buku teks dinilai dari aspek isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikan. Berdasarkan teori BNSP tersebut, pada analisis ini saya akan menggunakan dua penilaian, yaitu penilaian kelayakan isi dan penilaian kelayakan kebahasaan. Adapun beberapa poin dalam penilaian tersebut. Yang pertama, untuk penilaian kelayakan isi, ada A. Kesesuaian uraian materi dengan KI kompetensi inti dan KD kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan, meliputi kelengkapan materi, keluasan materi, dan kedalaman materi. Yang B. Keakuratan materi meliputi konsep dan teori sesuai sistematika keilmuan, pemilihan contoh, pemilihan wacana, teks, gambar, dan ilustrasi, dan pelatihan, penugasan, dan penilaian. Yang C. Materi pendukung pembelajaran meliputi kesesuaian dengan iptek, kesesuaian fitur contoh dan rujukan, pengembangan wawasan kebinekaan dan wawasan kebangsaan, dan tidak mengandung unsur sara, haki, dan pornografi. Kedua, kelayakan kebahasaan. Yang A. Gunakan kebahasaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Indikator pemakaian bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, yaitu meliputi kesesuaian dengan tingkat perkembangan intelektual dan kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional. Yang B. Bahasa yang digunakan komunikatif dan interaktif. Bahasa yang mudah dipahami peserta didik terhadap pesan yang ingin disampaikan, bahasa yang menarik dan sesuai dalam kaidah bahasa Indonesia. Indikator yang perlu diperhatikan adalah ketetapan tata bahasa dan ketetapan ejaan yang mengacu pada pedoman ejaan yang sempurna. Yang C. Pemakaian bahasa yang telah memenuhi syarat keruntuhan dan keterpaduan pada alur berpikir. Selanjutnya ada metode analisis. Metode yang digunakan dalam menganalisis buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 yaitu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan pengumpulan data dalam analisis buku teks SMP kelas 8 ini menggunakan teknik dokumentasi dan pengumpulan data dari internet, yaitu dengan memberikan sejumlah bukti berupa gambar dan tulisan, dan juga dengan cara memberikan pernyataan yang ditulis dalam sebuah Google Form yang diisi oleh siswa dari SMP Negeri 10 Prabu Mulih. Pada hasil angket yang sudah dibuat, saya mendapatkan 7 siswa SMP Negeri 10 Kota Prabu Mulih yang mau membantu saya dalam analisis tersebut. Yang pertama untuk analisis kelayakan isi, yaitu ada kelengkapan materi. Kelengkapan materi yang disajikan dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 ini jika dilihat dalam setiap bab dapat dikatakan sudah sesuai dengan KI dan KD. Dilihat dari diagram hasil angket yang sudah diisi menyatakan sangat setuju sebanyak 57,1% atau 4 orang dan juga setuju 42,9% atau 3 orang. Yang selanjutnya ada keluasan materi. Keluasan materi yang ada pada buku teks tersebut dinyatakan sudah sangat luas. Dilihat dari persentase terbanyak memilih sangat setuju dengan nilai sebesar 85,7% atau 6 orang. Keluasan materi dapat dilihat dari cakupan materi yang ada di dalamnya dan sesuai untuk dipelajari. Keluasan materi ini dapat mencakup konsep, ciri-ciri, contoh, prinsip, aktivitas, hingga ciri kebahasaan yang mencakup aspek KI dan KD. Selanjutnya ada kedalaman materi. Dalam buku ini, materi yang disajikan relatif luas dan dalam sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada setiap materi dalam buku ini diberikan poin-poin penting dan disertai contoh. Dapat dilihat juga dari persentase di
Google Form tersebut, banyak memilih sangat setuju dengan nilai 71,4% yang berjumlah 5 orang. Selanjutnya ada keakuratan materi yang meliputi yang pertama konsep dan teori sesuai sistematika keilmuan. Secara keseluruhan untuk konsep dan teori dalam buku tersebut dinyatakan sesuai dengan jumlah persentase sangat setuju 42,9% atau 3 orang dan setuju 42,99% atau 3 orang. Namun ada juga 14,3% atau 1 orang memilih tidak setuju. Karena persentase sangat setuju dan setuju lebih banyak, maka konsep dan materi dalam buku ini sudah sesuai sistematika keilmuan. Selanjutnya ada pemilihan contoh. Dalam persentase angket tersebut dapat dilihat yang paling besar yaitu sangat setuju dengan persentase 57,1% atau 4 orang dari pernyataan yang diberikan mengenai pemilihan contoh. Dan selanjutnya ada pemilihan wacana, teks, gambar, dan ilustrasi. Wacana, teks, gambar, dan ilustrasi yang disajikan dalam sebuah materi pada buku teks harus mendukung pemahaman bagi yang membaca buku tersebut. Secara umum, pada buku yang dianalisis ini, nyatakan paling banyak sangat setuju dengan persentase 85,7% atau 6 orang. Selanjutnya ada pelatihan, penugasan, dan penilaian. Dengan adanya latihan dan penugasan diharapkan siswa mampu mengasah pemahaman mereka tentang materi tersebut. Namun penugasan dan pelatihan yang diberikan tidak boleh menyulitkan atau membingungkan siswa. Dilihat dari persentase pada angket tersebut, sebanyak 57,1% atau 4 orang memilih sangat setuju dan 42,9% atau 3 orang memilih setuju. Jadi bisa dikatakan bahwa penugasan dan latihan dalam buku teks ini sangat disetujui dan layak. Ada materi pendukung pembelajaran yang meliputi 1. Kesesuaian dengan iptek. Dilihat dari tahun terbit buku ini, isi dan contoh-contoh yang disajikan dan dibahas mendukung proses pembelajaran siswa dalam memahami iptek yang dapat diketahui dari hasil angket sebanyak 28,6% atau 2 orang memilih sangat setuju, 57,1% atau 4 orang memilih setuju, dan 28,6% 1 orang memilih netral. Jadi bisa dikatakan bahwa buku ini layak dan sesuai dengan iptek. Selanjutnya ada kesesuaian fitur, contoh, dan rujukan. Dari hasil persentase angket dapat disimpulkan bahwa buku ini sudah memberikan contoh yang konkret terhadap materi yang diajarkan. Yang didapatkan dari hasil tersebut yaitu 71,4% atau 5 orang memilih sangat setuju, 14,3% 1 orang memilih setuju, dan 14,3%-nya lagi atau 1 orang memilih netral. Selanjutnya ada pengembangan wawasan kebinekaan dan wawasan kebangsaan. Seperti pada angket tersebut menunjukkan bahwa 57,1% atau 4 orang memilih sangat setuju dan 42,9% atau 3 orang memilih setuju, yang berarti dalam buku ini memiliki pengembangan wawasan kebinekaan dan kebangsaan. Selanjutnya, tidak mengandung unsur sara, haki, dan pornografi. Buku teks tidak boleh mengandung sara, haki, dan pornografi. Pada analisis yang dilakukan saat membaca isi buku teks tersebut, ada satu bacaan pada materi teks persuasi yang berjudul Internet dan Haki. Pada isi teks tersebut membahas tentang bahayanya internet dan haki kepada siswa. Dari hasil angket menunjukkan 42,9% atau 3 orang memilih sangat setuju, 42,9% atau 3 orang memilih setuju, dan 14,3% atau 1 orang memilih tidak setuju. Selanjutnya ada analisis kelayakan kebahasaan yang meliputi yang pertama, bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dalam sebuah buku teks tentunya bahasa yang sesuai dengan jenjang sekolah sangat diperhatikan. Dapat dilihat dari hasil angket tersebut yang menunjukkan bahwa 42,9% atau 3 orang memilih sangat setuju dan 57,1% atau 4 orang memilih setuju untuk pernyataan yang dibuat mengenai apakah bahasa yang digunakan sangat sesuai, dan dari hasil tersebut menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sudah sesuai. Selanjutnya ada bahasa yang komunikatif dan interaktif. Bahasa yang komunikatif dan interaktif dapat membantu siswa lebih mengerti dari materi yang sedang dipelajari. Jika dilihat dari hasil angka tersebut yaitu 42,9% atau 3 orang memilih sangat setuju dan 57,1% atau 4 orang memilih setuju. Dari sana kita dapat mengetahui bahwa buku yang sedang dianalisis memiliki bahasa komunikatif dan interaktif yang sesuai. Selanjutnya ada pemakaian bahasa yang telah memenuhi syarat keruntuhan dan keterpaduan pada alur berpikir. Sebuah bahasa haruslah memenuhi syarat keruntuhan atau urut antara paragraf yang satu dengan paragraf lainnya. Bisa dilihat dari hasil angket tersebut menunjukkan bahwa buku yang dianalisis sudah memenuhi syarat keruntuhan tersebut. Dengan hasil 42,9% atau 3 orang memilih sangat setuju dan 57,1% atau 4 orang memilih setuju.
Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari segi isi, buku teks Bahasa Indonesia SMP kelas 8 yang ditulis oleh Eko Sasi ini memiliki persentase yang dinilai baik, walaupun dalam teori konsep dan sistematika ada yang mengisi kurang setuju. Dan dari hasil segi kebahasaan, buku teks ini memiliki persentase yang baik pula, walaupun pada poin apakah buku teks tersebut tidak mengandung unsur haki, ada yang mengisi kurang setuju. Namun buku teks ini bisa dikatakan sudah baik dalam isi dan kebahasaan dan layak untuk digunakan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.